Bapak Soekarno lahir di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi, karena dia sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun dia diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Di kemudian hari ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda. Beliau tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Di beberapa negara barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis oleh Ahmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, siapa nama kecil Soekarno? Karena mereka tidak memahami kebiasaan sebagian penamaan di Indonesia, terutama nama Jawa, yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga. Presiden Soekarno menyebutkan bahwa nama Ahmed didapatnya ketika menunaikan ibadah haji. Dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Ahmed di depan nama Soekarno dilakukan oleh para diplomat Muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, dijelaskan bahwa namanya hanya Soekarno saja. Karena dalam masyarakat Indonesia bukan hal yang tidak biasa memiliki nama yang terdiri satu kata. Masa marabahaya Soekarno, Presiden Indonesia pertama, sedikitnya pernah mengalami percobaan pembunuhan lebih dari satu kali. Putrinya, Megawati Soekarno Putri, pernah menyebut angka 23. Saya ingin mengambil satu contoh konkret. Presiden Soekarno itu mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat yang namanya baru rencana sampai eksekusi, sebanyak 23 kali, tutur Mega pada Juli tahun 2009. Sementara itu, angka lebih kecil keluar dari mulut Sudarto Danusubroto. Dia ajudan presiden pada masa-masa akhir kekuasaan Soekarno. Sudarto pernah mengatakan ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Jumlah ini pernah diamini oleh ex-wakil Komandan Cakrabirawa, Kolonel Maulwi Saelan. Namun bekas pengawal pribadinya hanya mampu mengingat 7 kali upaya percobaan pembunuhan. Granat Cikini pada tanggal 30 November tahun 1957, Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini, Percik, tempat bersekolah putra-putrinya. Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik, granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden. 9 orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal presiden. Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat. 3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka perantauan dari Bima yang dituduh sebagai antek teror gerakan DITII. Penembakan Istana Presiden pada tanggal 9 Maret tahun 1960, tepat siang bolong Istana Presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel Maucar. Maucar adalah letnan AU yang telah dipengaruhi Permesta. Kanon yang dijatuhkan Maucar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno. Untunglah Soekarno tak ada di situ.
Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah Istana Presiden. Maucar sendiri membantah ia mencoba membunuh Soekarno. Aksinya hanya sekadar peringatan. Sebelum menembak Istana Presiden, dia sudah memastikan tak melihat bendera kuning dikibarkan di istana, tanda presiden ada di istana. Aksi ini membuat Tiger, call sign Maucar, harus mendekam di bui selama 8 tahun. Pencegatan Raja Mandala pada April tahun 1960, Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Yogyakarta dan Bali. Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat. Tatkala sampai di Jembatan Raja Mandala, ternyata sekelompok anggota DITII melakukan pengadangan. Beruntung pasukan pengawal Presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut. Granat Makassar pada tanggal 7 Januari tahun 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu, ia akan menghadiri acara di Gedung Olahraga Matoangin. Ketika itulah, saat melewati Jalan Cendrawasih, seseorang melemparkan granat. Granat itu meleset, jatuh mengenai mobil lain. Soekarno selamat. Pelakunya Serma Markus Latuperisa dan Ida Bagus Surya Tenaya divonis hukuman mati. Penembakan Idul Adha pada tanggal 14 Mei tahun 1962. Bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah salat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya, moncong lalu diarahkan ke tubuh Soekarno. Dalam sepersekian detik ketika tersadar, arah pun melenceng, dan peluru meleset dari tubuh Soekarno. Menyerempet Ketua DPR GR Kiai Haji Zainul Arifin. Haji Bahrum divonis hukuman mati, namun kemudian dia mendapatkan grasi. Penembakan mortir Kahar Muzakkar pada 1960-an. Presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Sulawesi. Saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai, sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah Kahar Muzakkar. Arahnya kendaraan Bung Karno, tetapi ternyata meleset jauh. Soekarno sekali lagi, selamat. Granat Cimanggis pada Desember tahun 1964, Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Rombongannya membentuk konvoi kendaraan. Dalam laju kendaraan yang perlahan, mata Soekarno sempat bersirobok dengan seorang lelaki tak dikenal di pinggir jalan. Perasaan Soekarno kurang nyaman. Benar saja, lelaki itu melemparkan sebuah granat ke arah mobil presiden. Beruntung, jarak pelemparannya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju. Soekarno pun selamat. Upaya pembunuhan karakter dekade 1950-an dan 1960-an. Amerika melalui perpanjang tanganannya Central Intelligence Agency melancarkan misi rahasia yang bertujuan membunuh karakter dan kewibawaan Presiden Soekarno melalui agitasi dan propaganda media. Populer via produksi film porno yang diperankan oleh pemeran yang mirip Soekarno. Tujuan dari kampanye hitam ini adalah mengubah persepsi masyarakat internasional terhadap Soekarno yang anti-kapitalisme dan mengagumi kaum Hawa tetapi tunduk tak berdaya di bawah kendali agen rahasia Rusia. Kesuksesan itu menginspirasi para pejabat Cia membuat langkah lebih jauh lagi. Mereka berniat memproduksi film porno Soekarno dengan seorang wanita pirang yang dibuat seolah-olah pramugari Rusia itu. Tulis Blum mengutip pengakuan mantan agen Cia, Joseph Burkholder Smith, yang menulis buku Portrait of a Cold Warrior.
Kepala Kepolisian Los Angeles sampai turun tangan mencari pria berkulit gelap yang sedikit botak dan wanita pirang yang cantik. Tak ada yang mirip Soekarno, Chia membuat topeng khusus yang mirip Soekarno kemudian dikirim ke Los Angeles. Bintang porno disuruh memakai topeng Soekarno selama beradegan mesum. Chia merekam dan mengambil foto-foto adegan biru tersebut. Menurut Kenneth J. Conboy dan James Morrison dalam Fate to the Fire, Chia Covert Operations in Indonesia, tahun 1957 sampai tahun 1958. Film porno itu dikerjakan di studio Hollywood yang dioperasikan Bing Crosby dan saudaranya. Film ini dimaksudkan sebagai bahan bakar tuduhan bahwa Soekarno, diperankan pria Chicano, mempermalukan diri dengan meniduri agen Soviet, diperankan perempuan pirang Kaukasia, yang menyamar sebagai pramugari maskapai penerbangan. Proyek ini menghasilkan setidaknya beberapa foto, meski tampaknya tak pernah digunakan, tulis William Bloom dalam Killing Hope, U.S. Military and Chia Interventions since World War II. Namun foto-foto itu akhirnya tak jadi disebarluaskan. Banyak versi kenapa Chia batal menyebarkan adegan mesum itu. Sebagian peneliti menilai kampanye hitam seperti itu tak mempan untuk menjatuhkan Soekarno. Apalagi ada mitos yang percaya jika seorang laki-laki gagah dan berkuasa, maka dirasa sah-sah saja berhubungan dengan banyak wanita, terutama mengingat bahwa raja-raja di Nusantara pun dulu memiliki banyak istri dan selir. Nasib akhir dari film yang berjudul Happy Days pada akhirnya tak pernah dilaporkan. Masa embargo negara adik kuasa pada masa pra maupun pasca kemerdekaan, Indonesia terjepit pada dua blok negara adik kuasa dengan ideologi yang bertentangan satu sama lain. Blok kapitalis yang dikomandoi Amerika dan sekutu di satu sisi, dan blok kiri yang diperebutkan antara poros Rusia dan Tiongkok. Amerika melakukan kebijakan embargo terhadap Indonesia karena menilai kecenderungan Soekarno dekat dengan blok rival. Amerika tidak dapat berkutik ketika Allen Lawrence Pope, agen Central Intelligence Agency, tertangkap tangan. Tawar-menawar penangkapan Allen Pope, Amerika Serikat akhirnya menyudahi embargo ekonomi dan menyuntik dana ke Indonesia, termasuk menggelontorkan 37.000 ton beras dan ratusan persenjataan yang dibutuhkan Indonesia saat itu setelah diplomasi tingkat tinggi antara John F. Kennedy dengan Soekarno. Sementara Uni Soviet menerapkan embargo militer terhadap Indonesia karena genosida terhadap elemen kiri, orang Partai Komunis Indonesia pada tahun-tahun 1965 sampai tahun 1967. Indonesia sendiri terjepit di antara geopolitik Asia Tenggara, Malaysia yang dianggap Soekarno adalah negara boneka Inggris. Juga Singapura yang memisahkan diri sebagai negara baru pada tanggal 9 Agustus tahun 1965. Soekarno mengumumkan sikap konfrontatif terhadap pembentukan negara Federasi Malaysia pada Januari tahun 1963. Sehingga pada tahun 1964 sampai tahun 1965 negara Federasi Malaysia yang dideklarasikan tanggal 16 September tahun 1963 tersebut diembargo Soekarno. Singapura membuka keran kerjasama dan berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan perdagangan dengan Indonesia meski telah diboikot dan diembargo. Hal ini dianggap merugikan aspek ekonomi bagi Singapura akibat konfrontasi tersebut. Masa keterpurukan pada masa akhir jabatan Soekarno, di pertengahan tahun 1960-an. Indonesia mengalami stagnasi produksi, kemiskinan dan kelaparan yang merajalela, infrastruktur yang tidak terurus,
dan hiperinflasi mencapai hampir 600%. Situasi politik Indonesia menjadi tidak menentu setelah 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan Tanggal 30 September atau G30S pada 1965. Pelaku sesungguhnya dari peristiwa tersebut masih merupakan kontroversi walaupun PKI dituduh terlibat di dalamnya. Kemudian masa dari kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutan rakyat, Tritura, yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun, Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena bertentangan dengan pandangan Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI kemudian melemahkan posisinya dalam politik. 5 bulan kemudian, dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Kemudian MPRS pun mengeluarkan 2 ketetapannya, yaitu TEP-0 IX 1966 tentang pengukuhan supersemar menjadi TEP MPRS dan TEP-0 15 1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang supersemar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan. Soekarno kemudian membawakan pidato pertanggungjawaban mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30S pada sidang umum keempat MPRS. Pidato tersebut berjudul Nawaksara dan dibacakan pada tanggal 22 Juni tahun 1966. MPRS kemudian meminta Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. Pidato pelengkap Nawaskara pun disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 10 Januari tahun 1967, namun kemudian ditolak oleh MPRS pada tanggal 16 Februari tahun yang sama. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari tahun 1967 Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Dengan ditandatanganinya surat tersebut, maka Soeharto de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Setelah melakukan sidang istimewa, maka MPRS pun mencabut kekuasaan Presiden Soekarno, mencabut gelar pemimpin besar revolusi dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI hingga diselenggarakan pemilihan umum berikutnya. Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan. Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, RIS, dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mer Asaat, yang kemudian dikenal sebagai Ri Jawa Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mer Asaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah Presiden Konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya. Mitos Dwi Tunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat di kalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan, yakni Perdana Menteri.
Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai Kabinet Seumur Jagung membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai penyakit kepartaian. Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet. Seperti peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952 dan peristiwa di kalangan Angkatan Udara. Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia Afrika masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan Presiden Soekarno pada tahun 1955 mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Bandung dikenal sebagai ibu kota Asia Afrika. Ketimpangan dan konflik akibat bom waktu yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme. Ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang mengubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam penyelesaian konflik juga menjadi perhatiannya. Bersama Presiden Josip Broz Tito, Yugoslavia, Gamal Abdel Nasser, Mesir, Muhammad Ali Jinnah, Pakistan, UNU, Birma, dan Jawaharlal Nehru, India. Ia mengadakan konferensi Asia Afrika yang membuahkan gerakan non-blok. Berkat jasanya itu, banyak negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adik kuasa. Berkat jasa ini pula, banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia guna menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam dunia internasional. Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khrushchev, Uni Soviet, John Fitzgerald Kennedy, Amerika Serikat, Fidel Castro, Kuba, Mao Zedong, Tiongkok. Bung Karno merencanakan kepada Presiden Kennedy ke Wisma Negara yang selesai dibangun pada tahun 1964 setelah Bung Karno menemui Kennedy di Gedung Putih. Tetapi Presiden Kennedy dibunuh oleh Lee Harvey Oswald di Dealey Plaza, Dallas, Texas pada tanggal 22 November tahun 1963. Kabar pembunuhan Presiden Kennedy oleh Lee Harvey Oswald sampai terdengar di telinganya yang di tengah bersiap menggelar rapat dengan para menterinya di Istana Bogor. Ia menyampaikan duka mendalam dan dia kehilangan salah satu sahabat dan sekutu terdekatnya, Presiden Kennedy. Setelah pembunuhan Presiden Kennedy, Wisma Negara yang dikunjungi adalah Norodom Sihanouk, Raja Kamboja. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus tahun 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Prof. Dr. Kavelinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi ia menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Ia bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik.
Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke Wisma Yaso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi. Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dr. Mahar Marjono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan. Tidak lama kemudian dikeluarkanlah komunike medis yang ditandatangani oleh Ketua Prof. Dr. Mahar Marjono beserta Wakil Ketua Mayor Jenderal TNI Dr. Rubiono Kertopati. Komunike medis tersebut menyatakan hal sebagai berikut. 1. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 1970 jam 20.30 keadaan kesehatan Soekarno semakin memburuk dan kesadaran berangsur-angsur menurun. 2. Tanggal 21 Juni tahun 1970 jam 3.50 pagi, Soekarno dalam keadaan tidak sadar dan kemudian pada jam 7 il. Soekarno meninggal dunia. 3. Tim dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan kritis Soekarno hingga saat meninggalnya. Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor. Namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai tempat pemakaman Soekarno. Hal tersebut ditetapkan lewat Kepres Ringo 44 tahun 1970. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal Maraden Panggabean sebagai inspektur upacara. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Musik Soekarno menciptakan lagu Bersukaria, yang muncul dalam album Mari Bersukaria dengan irama lenso pada tahun 1965. Lagu ini dibawakan oleh Rita Zahara, Bing Slamet, Titik Puspa, dan Nin Lesmana. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.